Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas keperawatan SMK Negeri 1 Tapalang. Bersama saya, Siti Hadijah Anwar. Anak-anakku sekalian, pada hari ini saya akan membahas materi konsep nyeri. Definisi nyeri menurut beberapa pakar. 1. Menurut Elizabeth Corwin, nyeri merupakan sensasi subjektif yang tidak nyaman dan biasanya berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial. Nyeri dirasakan jika reseptor nyeri spesifik teraktivasi. 2. Menurut Taylor, nyeri disebabkan oleh stimulus mekanik seperti pembengkakan jaringan yang menekan pada reseptor nyeri. 3. Cozier menyatakan bahwa ketika suatu jaringan mengalami cedera atau kerusakan akibat dilepaskannya bahan-bahan yang dapat menstimulus reseptor nyeri seperti serotinin, histamin, ion kalium, bradikinin, prostaglandin, dan substansi yang mengakibatkan reseptor nyeri. 4. International Association for the Study of Pain mendefinisikan bahwa nyeri sebagai suatu pengalaman sensori dan emosi yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan yang nyata atau yang berpotensi untuk menimbulkan kerusakan jaringan. Faktor yang mempengaruhi respon nyeri. 1. Pengalaman nyeri masa lalu. 2. Kecemasan. 3. Umur. 4. Perhatian. 5. Intensitas nyeri. 6. Jenis kelamin. 7. Budaya. 8. Gaya coping yang digunakan. Skala nyeri yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat nyeri yang dirasakan oleh seseorang dibedakan menjadi 4. 1. Visual Analog Scale. 2. Verbal Rating Scale. 3. Numeric Rating Scale. 4. Wong-Baker Pain Rating Scale dan McGill Pain Questionnaire. Visual Analog Scale adalah suatu garis lurus yang menggambarkan skala nyeri secara terus-menerus. Skala ini membuat pasien bebas untuk menentukan tingkat nyeri sesuai yang dirasakan. Adapun skor penilaian skala nyeri di sini pada nyeri 0 artinya tidak terasa nyeri, skala nyeri 1 sampai 3 nyeri ringan seperti gatal, kesetrum, nyut-nyut, dan perih. Skala nyeri 4 sampai 6 terjadi nyeri sedang seperti kram, kaku, terbakar, ditusuk-tusuk. Skala nyeri 7 sampai 9 terjadi nyeri berat namun masih dapat dikontrol oleh pasien. Skala nyeri 10 terjadi nyeri hebat yang tidak dapat dikontrol pada pasien. Pada Visual Analog Scale, kita membuat garis lurus dengan memberikan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu kita meminta pasien untuk menunjukkan atau mengatakan rasa nyeri yang dirasakan sekarang ini berada pada angka berapa. Verbal Rating Scale. Pada skala verbal ini menggunakan kata-kata dan bukan garis atau angka untuk menggambarkan tingkat nyeri. Skala yang digunakan dapat berupa tidak ada nyeri, nyeri sedang, dan nyeri parah. Numeric Rating Scale dianggap sederhana dan mudah dimengerti. Di sini kita menarik garis mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu kita meminta pasien untuk menunjukkan di mana rasa nyeri pada nomor berapa
rasa nyeri yang dirasakan pada saat ini. Adapun skala untuk menilainya, angka 0 berarti tidak ada nyeri, angka 1, 2, dan 3 menunjukkan nyeri ringan, angka 4, 5, dan 6 menunjukkan nyeri sedang, dan pada angka 7, 8, 9, 10 menunjukkan nyeri hebat. Wong-Baker Face Pain Rating Scale. Skala ini terdiri atas 6 wajah dengan profil kartun yang menggambarkan wajah yang sedang tersenyum untuk menandai tidak adanya rasa nyeri yang dirasakan. Kemudian secara bertahap meningkat menjadi wajah yang kurang bahagia, wajah yang sangat sedih, sampai wajah yang sangat ketakutan yang berarti skala nyeri yang dirasakan sangat nyeri. Skala nyeri tersebut biasanya digunakan pada pasien pediatrik dengan kesulitan atau keterbatasan verbal. Tujuan penanganan nyeri: 1. Mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri. 2. Menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi nyeri persistem. 3. Mengurangi penderitaan dan ketidaknyamanan akibat nyeri. 4. Meminimalkan reaksi yang tidak diinginkan atau intoleransi terhadap nyeri. 5. Meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan kemampuan menjalankan kehidupan sehari-hari. Klasifikasi nyeri. 1. Nyeri berdasarkan mekanismenya. 1. Nyeri fisiologis. Nyeri yang terjadi karena stimulus singkat yang tidak merusak jaringan. Contohnya dicubit ringan, pukulan ringan yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri yang sangat ringan. 2. Nyeri inflamasi. Nyeri yang terjadi karena stimulus yang kuat sehingga merusak jaringan, kemudian jaringan akan mengalami inflamasi dan direspon dengan mengeluarkan mediator inflamasi oleh tubuh. 3. Nyeri neuropatik. Nyeri yang terjadi karena adanya disfungsi primer atau lesi pada sistem saraf yang diakibatkan oleh trauma, kompresi, keracunan, atau gangguan metaboli. Nyeri berdasarkan munculnya nyeri. 1. Nyeri akut. Nyeri akut merupakan suatu kondisi yang biasanya berlangsung tidak lebih dari 6 bulan. Gejalanya mendadak dan biasanya penyebab serta lokasi nyeri sudah diketahui. 2. Nyeri kronis. Nyeri kronis merupakan suatu kondisi yang biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan. Sumber nyeri bisa diketahui maupun tidak diketahui. Nyeri berdasarkan klasifikasi nyeri wajah. 1. Nyeri somatik. Nyeri yang muncul disebabkan karena stimulasi reseptor neural atau saraf-saraf perifer. 2. Nyeri neurogenik. Nyeri yang dihasilkan di dalam sistem saraf itu sendiri, reseptor saraf maupun stimulasi serabut saraf. 3. Nyeri psikogenik. Nyeri yang dapat menimbulkan intensifikasi nyeri somatik atau neurogenik dan karakteristiknya, lokasi nyeri selalu tidak mempunyai hubungan dengan suatu penyebab yang mungkin terjadi. Nyeri berdasarkan sumbernya. 1. Nyeri kulit, yaitu nyeri yang timbul serta dirasakan di kulit atau jaringan subkutis. Contohnya, nyeri ketika tertusuk jarum, luka lecet. 2. Nyeri somatik, yaitu nyeri yang timbul serta berasal dari tulang atau sendi, tendon, otot, rangka, pembuluh darah, dan tekanan saraf dalam. Sifat nyeri ini lambat. 3. Nyeri visceral, yaitu nyeri yang timbul di rongga abdomen atau rongga toraks, terlokalisasi jelas di suatu titik tapi dapat dirujuk ke bagian-bagian tubuh lain dan biasanya parah. 4. Nyeri psikogenik,
yaitu nyeri yang muncul dari pikiran pasien tanpa diketahui adanya temuan pada fisik. 5. Nyeri phantom limb pain, yaitu nyeri yang timbul serta dirasakan oleh individu pada salah satu ekstremitas yang telah diamputasi. Etiologi nyeri. Penyebab nyeri dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyebab yang berhubungan dengan fisik dan penyebab yang berhubungan dengan psikis. Secara fisik, nyeri dapat dibedakan oleh trauma, baik secara mekanik, suhu, kimiawi, atau elektrik. Contoh penyebab nyeri secara fisik: 1. Trauma mekanik, menimbulkan nyeri karena ujung-ujung saraf bebas mengalami kerusakan akibat benturan, gesekan, dan luka. 2. Trauma termal, menimbulkan nyeri karena ujung saraf reseptor mendapatkan rangsangan berupa kondisi panas atau dingin. 3. Trauma kimiawi, menimbulkan nyeri karena tersentuh oleh zat asam dan basa yang kuat. 4. Neoplasma, menyebabkan nyeri karena terjadi tekanan atau kerusakan jaringan yang mengandung reseptor nyeri. 5. Nyeri peradangan, karena kerusakan saraf-saraf ujung reseptor akibat adanya peradangan atau terjepit oleh karena pembengkakan. 6. Nyeri psikologik, disebabkan karena trauma psikologis dan pengguna terhadap fisik. 2. Secara psikis, disebabkan oleh kondisi fisiologis dalam tubuh yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berikut ini pohon patofisiologi terjadinya nyeri. Tindakan non-farmakologis untuk menangani nyeri. Pengelolaan nyeri non-farmakologis ini mampu membantu menghilangkan nyeri. Kelebihan metode ini dan menghilangkan nyeri ini memiliki resiko yang sangat rendah. Beberapa contohnya: 1. Terapi es dan panas. Terapi es atau dingin dan panas dipakai sebagai salah satu pereda nyeri yang efektif. Pada terapi es dan panas bekerja dengan menstimulasi reseptor tidak nyeri dalam reseptor yang sama seperti pada cedera. Terapi es dapat menurunkan prostaglandin yang memperkuat sensitivitas reseptor nyeri. 2. Penggunaan panas. Meredakan nyeri menggunakan panas kering dengan lampu pemanas. 3. Stimulasi dan masase kutaneus. Terapi menggosok kulit dengan menggunakan panas dan dingin dipusatkan pada punggung dan bahu. Masase dapat membantu pasien lebih nyaman karena dapat meredakan otot. 4. Stimulasi saraf elektris transkutan. Stimulasi saraf elektris transkutan, prinsip kerjanya memakai unit yang dapat dijalankan oleh baterai dengan metode elektroda yang dipasang pada kulit untuk menghasilkan sensasi kesemutan, menggetar, atau menegang pada area nyeri. 5. Distraksi. Distraksi diterapkan untuk menurunkan persepsi nyeri dengan menstimulasi persepsi nyeri. 6. Teknik relaksasi. Teknik relaksasi otot yang sederhana terdiri atas napas abdomen dengan frekuensi lambat dan berirama. 7. Imajinasi terbimbing. Imajinasi terbimbing dalam peredaan nyeri memakai imajinasi seseorang dalam suatu cara yang dirancang secara khusus untuk mencapai efek positif tertentu. 8. Hipnosis. Terapi ini dipakai untuk meredakan nyeri akut dan nyeri kronis. Tahap hipnosis sebagai terapi terdiri dari tahap pra-induksi, induksi, deepening, sugesti,
terapi dan alerting awakening. Terapi ini efektif dipakai untuk mengurangi nyeri. Keefektifan hipnosis tergantung pada kemudahan hipnotik. Sekianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.